Syukur kepada Tuhan atas segala anugerahnya kepada kita semua, sehingga Tuhan tetap menjaga kita sampai pada hari ini. Mari kita bersama-sama melihat kelanjutan di dalam pelajaran kristalisasi dari kitab Yeremia dan Ratapan. Di dalam berita yang kelima, ini dengan judul Allah sebagai tukang periuk kita yang berdaulat menjadikan kita bejana-bejananya, wadahnya untuk menampung Dia. Saudara-saudari, ini adalah judul yang luar biasa, merupakan berita sukacita bagi Anda dan saya bahwa Allah di dalam kedaulatannya, Dia mengibaratkan dirinya sebagai tukang periuk yang memiliki kedaulatan untuk menjadikan kita sebagai bejana-bejananya atau wadahnya untuk menampung Dia. Kalau kita melanjutkan berita ini dari berita yang lalu, di mana Allah telah menyediakan dirinya sebagai suplai makanan untuk kita makan, sehingga Allah tersusun di dalam kita. Ini mengacu pada Allah yang di dalam kita. Sekarang berita kelima, ini menunjuk kepada Allah yang di luar, sebagai Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa mengatur, dan pengaturannya adalah pengaturan yang terbaik. Dan di dalam pengaturannya tetap memiliki satu tujuan, yaitu Allah menghendaki kita menjadi bejana yang diisi oleh Dia. Sedangkan latar belakang di dalam judul ini, kalau kita melihat kisah saat itu Yeremia, di dalam Yeremia pasal 17, saya bacakan di ayat yang ke-15 dan ke-16. Sesungguhnya mereka berkata kepadaku, di manakah firman Tuhan itu? Biarlah ia sampai. Namun tidak pernah aku mendesak kepadamu untuk mendatangkan malapetaka. Aku tidak mengingini hari bencana. Engkaulah yang mengetahui apa yang keluar dari bibirku. Semuanya terpampang di hadapan matamu. Di dalam pasal 17 ini, Yeremia memiliki satu konsep, yaitu apakah Allah tidak memiliki jalan lain untuk menanggulangi bangsa Israel? Apakah harus menanggulangi mereka dengan membawa bangsa Israel sampai ke Babel? Apakah tidak ada cara lain? Maka dalam hal ini Yeremia ada satu keluhan, ada satu keinginan supaya Allah memiliki cara yang lain. Karena itu Allah mengajak Yeremia di dalam pasal 18 untuk segera mengunjungi ke rumah tukang periuk. Di dalam Yeremia pasal 18 ayat 6, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Jadi Allah mengoreksi konsepsi Yeremia, seakan-akan Allah tidak memiliki cara lain. Di sini Allah mengoreksi konsepsi Yeremia bahwa Allah sebagai tukang periuk memiliki hak, memiliki kedaulatan untuk membentuk bejana tanah liat sesuai dengan keinginan hatinya. Sehingga Yeremia terkoreksi dan Yeremia kembali bisa melanjutkan atau menyiarkan pembicaraan Tuhan, firman Tuhan kepada orang Israel. Di sini kita melihat Allah sebagai tukang periuk kita yang berdaulat, memiliki hak yang mutlak atas kita sebagai periuknya. Saudara-saudari, penting bagi kita untuk melihat visi akan kedaulatan Tuhan. Sama seperti Yeremia, kalau dia tidak bisa melihat visi kedaulatan Tuhan, bagaimana cara Allah menangani Israel adalah cara satu-satunya, yaitu membawa mereka kepada kerajaan Babel sejangka waktu 70 tahun, lalu membawa mereka kembali menjadi umat yang baru. Lalu di atas tanah yang baru ini bisa dibangunlah bait Allah. Saudara-saudari, inilah kita perlu memiliki visi atau melihat visi akan kedaulatan Allah. Kalau tidak ada visi tentang kedaulatan Allah, mungkin kita seperti Yeremia. Kita juga bisa menggerutu, bisa protes
atas apa yang terjadi di saat ini. Tapi kalau Anda dan saya memiliki visi akan kedaulatan Allah, kita akan menyembah Allah, kita akan mengucap syukur kepada Allah. Kedaulatan Allah mengacu kepada otoritas, kuasa, dan kapasitas penuh untuk melaksanakan apa yang Dia inginkan menurut kedambaan hatinya. Saudara-saudari, sebagai umat ciptaan, kita tidak bisa memprotes kepada Allah Sang Pencipta kita. Dia memiliki hak yang penuh. Kalau kita membiarkan Allah dengan haknya, dengan otoritasnya, menggarapkan dirinya kepada kita, menerapkan jalan satu-satunya di dalam diri kita, maka kita akan menjadi umat yang berbahagia. Saudara-saudari, kedaulatan Allah tidak dapat ditentang oleh manusia. Baik kedaulatan membuat bejana untuk tujuan yang mulia, dan yang lain untuk tujuan yang biasa. Ini dikatakan dalam Roma pasal 9 ayat 21. Ada bejana untuk maksud yang mulia, bejana untuk maksud yang biasa, atau tujuan yang biasa. Ini semua sudah ditakar oleh Allah. Maka kita hanya bisa berharap, ya Allah, apapun yang kau perbuat, apapun yang kau kerjakan, biarlah semuanya kembali kepada tujuanmu, untuk kemuliaanmu, untuk ekonomi kekalmu. Allah sebagai tukang periuk kita dengan penuh kedaulatan menciptakan kita untuk menjadi bejananya, wadahnya, untuk menampung Dia menurut penetapannya. Syukur kepada Tuhan, saudara-saudari, di dalam kedaulatan ada ketetapan. Ini berarti Allah adalah Allah yang tidak pernah putus asa, Allah yang tidak berubah-berubah, Allah yang kekal selamanya, Allah yang memiliki prinsip di dalam kedaulatannya. Dan prinsip ini berlaku dari kekekalan sampai kekekalan. Sebagai bejana agung korporat Allah untuk diisi dengan Kristus sebagai hayat bagi pembangunan tubuh Kristus. Saudara-saudari, bejana ini bukan bejana pribadi kita, tapi bejana adalah bejana yang korporat, yaitu hidup gereja hari ini. Sebagai bejana yang korporat yang menampung diri Tuhan sebagai hayat bagi pembangunan tubuh Kristus. Ini yang dikatakan di dalam Kisah Rasul pasal 9 ayat 15. Saya itu Tuhan berbicara kepada Ananias bahwa Allah telah memilih Saulus yang waktu itu ditangkap oleh Tuhan supaya Saulus bisa dipakai menjadi bejana kesaksiannya, bejana pilihannya. Karena diisi dengan Allah, maka kita menjadi bejana yang terhormat. Luar biasa, saudara-saudari, kita bisa menjadi bejana yang terhormat. Bukan kehormatan alamiah kita, tapi karena isi yang di dalam kita adalah diri Allah sendiri. Kita menjadi bejana yang terhormat, dikuduskan, sehingga berguna untuk setiap pekerjaan baik. Di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 20 sampai 21. Di dalam rumah yang besar, ini mengacu kepada kekristenan hari ini. Ada bejana dari emas dan perak. Ini untuk maksud yang mulia, yang terhormat. Atau bejana dari kayu dan tanah. Itu tidak terhormat, itu yang biasa. Tapi yang Allah inginkan adalah bejana dari emas dan perak. Ini mengacu kepada bejana yang mulia, bejana yang terhormat. Maka bagaimana kita bisa menjadi bejana yang terhormat, bejana yang mulia? Sebagai bejana Allah, kita harus senantiasa terbuka kepada Dia. Hanya mengasihi Dia, memiliki rasa lapar dan haus akan Dia. Di dalam Matius pasal 5 ayat 3, Tuhan mengatakan, berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah. Bahasa aslinya miskin di dalam roh, karena mereka yang empunya kerajaan surga. Juga dikatakan selanjutnya, berbahagialah mereka yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka juga akan dipuaskan. Di dalam Wahyu pasal 3 ayat 16 sampai 18, itu adalah teguran kepada gereja di Laodikia. Karena gereja yang telah suam-suam kuku, tidak panas pun tidak dingin. Suam-suam kuku. Maka peringatannya adalah akan dimuntahkan dari mulut Tuhan. Saudara-saudari, kita perlu berjaga-jaga dan berwaspada. Kita bersyukur Tuhan sudah menjadikan kita bejananya. Tapi kalau kita tidak terbuka kepada Tuhan, kita tidak mengizinkan Tuhan mengisi dalam hidup kita, maka kita juga akan tertegur sama seperti gereja di Laodikia, suam-suam kuku, dan akan mendapatkan satu ganjaran.
Semoga kita menjadi bejana yang terbuka, yang hanya mengasihi Tuhan, membiarkan Tuhan terus menyalurkan di dalam diri kita. Di dalam kedaulatannya, Allah sebagai tukang periuk kita memiliki otoritas untuk menjadikan orang yang Dia pilih dan Dia panggil menjadi bejana belas kasihan bagi kehormatan dan kemuliaan. Saudara-saudari, di pihak Allah kita telah dipilih menurut belas kasihan kedaulatannya. Siapakah Anda dan saya? Tidak ada satu hal sekecil apapun yang bisa kita berikan kepada Tuhan sebagai ukuran kalau kita minta dihormati oleh Allah. Tapi semua karena belas kasihan Allah. Anda dan saya adalah dari debu tanah. Tidak ada nilainya, tidak ada harganya. Tapi karena belas kasihan Allah, Allah boleh memanggil kita. Allah boleh mengisi kita dengan mustika, yaitu dirinya sendiri. Saudara-saudari, di pihak kita menerima belas kasihan Allah saat kita menerima Injil dan percaya dan mengambil jalan pemulihan Tuhan. Anda dan saya sebagai orang yang berdosa, suatu hari mendengarkan Injil, kita percaya Tuhan, kita menerima Dia, kita dibaptis menjadi anak-anak Allah, kita mengalami hidup gereja, dan di dalam hidup gereja kita masuk juga di dalam jalan pemulihan. Inilah jalan untuk kita bertumbuh, jalan untuk kita menjadi para pemenangnya. Juga adalah jalan bagi kita untuk terbangun menjadi tubuh Kristus. Saudara-saudari, belas kasihan Allah bukan bergantung pada kehendak dan usaha manusia, tetapi mutlak kedaulatan Allah. Hal ini justru membuat hati kita terarah kepada Dia dan mencari Dia. Saudara-saudari, kalau kita mengenal diri kita ini bukan apa-apa, maka ada satu daya dorong, keinginan hati kita. Untuk apa? Untuk segera mencari Dia, mengarahkan hati kita kepada Dia sebagai sasaran hidup kita. Kita lihat teladan dari Rasul Paulus menerapkan prinsip belas kasihan Allah kepada bangsa Israel untuk memperlihatkan bahwa kita perlu melihat fakta belas kasihan Allah. Di dalam Roma pasal 9 ayat 15 dan 16. Di sini Rasul Paulus mengatakan, Allah menaruh belas kasihan kepada yang Dia menaruh belas kasihan. Bermurah hati kepada dia yang mau bermurah hati. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa ayat ini menekankan bahwa semuanya, segalanya adalah dari Allah. Itu semua bukan kehendak atau usaha manusia. Saudara-saudari, atas hal ini kita harus memuji dan menyembah Dia atas belas kasihan kedaulatannya. Di dalam kidung kita, kidung nomor 22, di ayat 3 dikatakan, atas rahmat-Mu yang kaya, syukur kami sembahkan. Karena rahmat, penebusan, suplai limpah Kau berikan. Tanpa rahmat, bagaimana kami bisa dikenan? Bagaimana kami bisa dikenan? Saudara-saudari, Anda dan saya bisa sampai hari ini di sini, itu semua karena rahmat, belas kasihan dari kedaulatan Tuhan. Sebagai bejana yang menampung Allah, kita menjadi bejana kehormatan. Bagaimana bisa menjadi bejana kehormatan? Awalnya adalah dengan Kristus sebagai mustika. Saat kita dilahirkan kembali, kita menerima Dia sebagai mustika kita. Menjadi harta di dalam bejana tanah liat kita. Yang kedua, kita juga perlu terus di dalam pembasuhan, di dalam pengudusan. Membiarkan sifat kudus Kristus meresap jenuhi di dalam diri kita. Kita juga perlu belajar, hidup dan berjalan oleh Roh itu. Taat kepada pimpinan Roh itu. Dan juga melayankan Roh itu kepada manusia. Jadi saudara-saudari, bejana kehormatan ini bukan kehormatan yang mencari kehormatan yang di luar. Tapi bejana kehormatan ini dimulai dari Kristus yang di dalam kita. Mengubah kita, meresap jenuhi kita. Lalu memerlukan kerjasama, ketundukan kita kepada semua apa yang diarahkan oleh Tuhan. Firman-Nya, suara hatinya di dalam diri kita. Kita perlu tunduk dan taat. Dan akhirnya kita bisa melayankan Roh itu kepada manusia. Ini dikatakan dalam 2 Korintus pasal 3. Kalau kita mau menjadi pelayan-pelayan perjanjian baru, kita perlu membiarkan Roh itu
meresap jenuhi kita, sehingga kita boleh menjadi saluran berkat untuk melayankan roh itu kepada manusia. Saudara-saudari, sebagai bejana yang menampung Allah, kita juga bisa menjadi bejana kemuliaannya. Di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 6 sampai 7. Bejana kemuliaannya adalah bejana yang mengekspresikan Allah. Mengalami kemuliaan sebagai tahap akhir keselamatan lengkap Allah. Keselamatan lengkap Allah adalah dimulai dari kita dilahirkan kembali. Sampai pada puncaknya kita dimuliakan. Yaitu Allah diekspresikan melalui kita. Dan kemuliaan Allah hari ini adalah diekspresikan di dalam hidup gereja. Bejana kemuliaan ini juga dikatakan di dalam 2 Korintus pasal 4 adalah menyatakan wajah Kristus. Saudara-saudari, kalau kita dipenuhi oleh Kristus, maka siapapun yang melihat Anda dan saya akan menyatakan atau melihat wajah Kristus. Bejana kemuliaan juga artinya diubah di dalam kemuliaan yang semakin besar dan memandang dan memantulkan kemuliaan Tuhan. Ini yang dikatakan di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 18. Jadi saudara-saudari, melalui berita ini kita bisa melihat Allah kita sebagai tukang periuk. Dia memiliki kedaulatan yang mutlak atas diri kita. Dikala kita membiarkan kedaulatan Allah terlaksana dalam hidup Anda dan saya, puji Tuhan, kita akan menjadi bejana kehormatan, menjadi bejana kemuliaan. Inilah yang menyenangkan hati Allah. Inilah yang membuat Allah bersuka cita. Karena apa yang menjadi prinsip pengerjaannya bisa tergenapi di dalam Anda dan saya, di dalam penghidupan gereja hari ini. Semoga Tuhan merahmati kita, Anda dan saya boleh menjadi bejana yang menampung Dia, menjadi kesaksiannya di zaman pandemi ini. Kita tetap menjadi anggota tubuh yang hidup, yang memuliakan Tuhan. Mulia bagi Tuhan, Tuhan merahmati kita. Amin.